Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Bob Siahaan. Kali ini kita akan belajar mengenai menghitung besaran penghasilan yang tidak dikenakan pajak atau istilah lainnya adalah PTKP. Nah, pada video sebelumnya kita pernah membahas contoh bukti potong. Nah, pada gambar tersebut ada salah satu poin yang menyebutkan status PTKP. Nah, sehingga pada kali ini kita akan menghitung bagaimana menghitung status PTKP yang ada di bukti potong. Namun sebelumnya, sebelum kita lanjut, jangan lupa di subscribe, share, dan komen ya teman-teman. Yang pertama ke dasar hukum. Dasar hukumnya yang pertama adalah Undang-Undang PPh pasal 6 ayat 3 disebutkan, kepada orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa penghasilan tidak kena pajak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7. Yang selanjutnya Undang-Undang PPh pasal 7 ayat 1. Penghasilan tidak kena pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar, nanti angkanya kita sebutkan berikutnya. Undang-Undang PPh pasal 7 ayat 2 disebutkan, penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. Jadi artinya adalah perubahan yang terjadi setelah tanggal 1 Januari itu tidak diperhitungkan di dalam PTKP tahun tersebut. Misalnya, pada tahun 2020 untuk menghitung besaran PTKP tahun 2020. Nah, sebelumnya dia sudah menikah, belum punya anak. Kemudian tanggal 2 Januari punya anak. Maka untuk perhitungan PTKP tahun 2020, anak tersebut belum diperhitungkan sebagai PTKP. Untuk penjelasan lebih lanjut akan kita bahas di slide berikutnya. Yang terakhir adalah PMK 101 tahun 2016. Ini turunan dari Undang-Undang PPh tersebut ya. Berisi tentang penyesuaian besarnya pajak penghasilan. Jadi PMK terbaru tentang pajak penghasilan adalah yang tahun 2016. Jadi nanti kita menggunakan PTKP-nya berdasarkan PMK 101 ini. Kita ke pengertian dulu. Penghasilan tidak kena pajak disingkat PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan neto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia. Sederhananya adalah penghasilan tidak kena pajak adalah jumlah batasan minimum penghasilan yang dikenakan pajak. Artinya, jika penghasilan neto lebih besar daripada PTKP, maka selisihnya dikenakan pajak. Tetapi jika penghasilan neto lebih kecil dari PTKP, maka tidak dikenakan pajak sama sekali alias nihil. Nah, pengertian selanjutnya pada pasal 7 ayat 1 huruf D ada kalimat menyebutkan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Nah, apa pengertian sedarah dan semenda? Nah, sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus maksudnya adalah vertikal. Jadi contohnya yang semenda sedarah ini adalah ayah, ibu, anak, anak angkat, anak tiri, mertua ayah, dan mertua ibu. Ini vertikal ya. Jadi kalau yang horizontal katakanlah adik ipar, adik kandung, kakak kandung itu tidak termasuk karena itu adalah garis horizontal. Besaran PTKP. Nah, berdasarkan PMK 10 tadi, wajib pajak orang pribadi PTKP-nya adalah 54 juta. Artinya, jika penghasilan setahun lebih besar dari 54 juta, maka selisihnya akan dikenakan pajak penghasilan. Namun, jika lebih kecil dari 54 juta, maka tidak dikenakan pajak. Nah, apabila wajib pajak orang pribadi tersebut menikah, maka ada tambahan sebesar 4.500.000. Jika wajib pajak tersebut menikah dan penghasilan istrinya digabung menjadi satu dengan penghasilan suami, maka terdapat penambahan PTKP sebesar 54 juta. Nah, selanjutnya adalah tambahan untuk setiap tanggungan maksimal 3 orang, masing-masing 4.500.000, maksimal 3 orang ya teman. Kita ke perhitungan yang pertama. Nah, jika kita lihat pertama kita fokus ke tabel.
PTKP pria atau wanita lajang. Ini OP adalah untuk orang pribadi maksudnya, jumlah tanggungan total. Nah, kalau dia belum menikah, tidak memiliki tanggungan, maka PTKP-nya adalah 54 juta. Jika dia belum menikah, tanggungan satu orang, maka total PTKP 58.500.000. Selanjutnya jika tanggungannya 2, artinya 4.500.000 dikali 2, totalnya adalah 63 juta. Jika memiliki tanggungan 3 orang, maka PTKP-nya adalah 54 juta ditambah 4.500.000 dikali 3, total 67.500.000. Contohnya kita lihat di samping ini. Yang pertama, Bob bekerja di suatu perusahaan, belum menikah tetapi memiliki tanggungan 2 anak angkat. Nah, berarti belum menikah, memiliki 2 tanggungan anak angkat. Anak angkat berarti garis vertikal, diakuin. Nah, tidak menikah, tanggungan 2 anak, berarti ini ya 63 juta. Selanjutnya adalah Bob bekerja di suatu perusahaan, belum menikah tetapi memiliki tanggungan 4 anak angkat. Nah, disebutkan di sini 4 anak angkat, sementara yang mendapat fasilitas PTKP hanya maksimal 3 orang anak. Jadi yang diakui 3 anak ya. Jadi TK 67.500.000. Contoh ketiga, Bob bekerja di satu perusahaan, belum menikah tetapi memiliki tanggungan saudara kandung 2 orang. Nah, saudara kandung tersebut tidak diakui dalam PTKP. Kenapa? Karena merupakan garis horizontal, bukan garis vertikal. Sehingga tanggungan saudara kandung ini tidak diakui. Maka PTKP-nya hanya PTKP atas dirinya sendiri, 54 juta. Yang selanjutnya adalah Bob bekerja di suatu perusahaan pada tanggal 1 Agustus 2020 ia menikah. Maka PTKP-nya adalah, tadi yang kita disebutkan di awal adalah menghitung PTKP disesuaikan berdasarkan kondisi 1 Januari atau awal tahun pajak. Artinya, apabila tanggal 2 Januari dan seterusnya ada perubahan, itu tidak diperhitungkan di dalam PTKP. Nah, ini menikah tanggal 1 Agustus 2020 sehingga di dalam perhitungan PTKP 2020 itu belum diperhitungkan. Tetapi untuk menghitung PTKP 2021 itu akan diperhitungkan sehingga nanti statusnya adalah K0. Artinya sudah menikah tetapi belum mempunyai anak atau tanggungan kalau memang belum ada. Nah, kita ke perhitungan yang kedua. Ini adalah untuk PTKP pria yang kawin. Ini orang pribadi, kawin, tanggungan total. Nah, artinya adalah apabila seorang tersebut menikah, maka ada tambahan PTKP sebesar 4.500.000. Ini ya, kolom yang ini. Contohnya, Mr. X bekerja di suatu perusahaan, sudah menikah 2 kali dan belum punya anak, maka berapa PTKP-nya? Tadi kita bilang karena kawin, sudah menikah, ada tambahan PTKP 4.500.000. Nah, kalau menikah 2 kali bagaimana? Apakah jadi 9 juta? Bukan ya, tetapi yang perhatian di sini bukan tentang seberapa banyak menikah atau seberapa banyak istri, tapi sudah kawin atau belum kawin. Nah, karena dia sudah kawin, maka hanya dihitung 1 kali saja. Berarti PTKP orang pribadi ditambah menikah, sehingga PTKP-nya 58.500.000. Yang selanjutnya contoh 2. Ahaan bekerja di suatu perusahaan, sudah menikah, punya 1 anak dan tanggungan 1 adik ipar. Nah, tadi kita sebutkan bahwa adik ipar tidak termasuk di dalam garis vertikal sehingga tidak diakui. Jadi statusnya adalah kawin 1 anak. Nah, jadi K1 PTKP-nya 63 juta. Contoh yang ketiga, Ahaan bekerja di suatu perusahaan, sudah menikah dan punya 4 orang anak kandung. Nah, di sini ada 4 orang, sedangkan yang boleh hanya 3 orang. Jadi status PTKP-nya adalah K3, 72 juta. Contoh 4.
Ahaan bekerja di suatu perusahaan, sudah menikah dan punya 2 anak. Pada tanggal 2 Januari lahir anak ketiga. Maka berapa PTKP-nya ini ya? 2 Januari, artinya tidak boleh diperhitungkan pada PTKP tahun tersebut. Sehingga yang boleh diakui hanya yang 2 anak ini. Berarti K2. Totalnya 67.500.000. PTKP yang ketiga, contohnya. Nah, di sini ada disebutkan. Sorry, kita kembali ke sebelumnya. Nah, ini status ini boleh digunakan apabila istrinya tidak bekerja. Ini ya. Jadi kalau seandainya istri tersebut bekerja dan memilih untuk penggabungan penghasilan, maka untuk istri ada tambahan PTKP 54 juta. Seperti itu ya teman-temannya. Nah, jadi kalau seandainya ada orang yang sudah menikah, di sini adalah penghasilan istri ya. Penghasilan istri digabung tidak memiliki tanggungan, maka totalnya adalah 112.500.000. Nah, demikian selanjutnya. Contohnya, penghasilan ahaan digabung dengan penghasilan istri, di mana tanggungannya adalah 2 orang tua. Nah, 2 orang tua ini termasuk di dalam garis vertikal, sehingga diakuin. Berarti KI2. Jumlahnya adalah 121.500.000. Contoh yang kedua, penghasilan ahaan digabung dengan penghasilan istri, di mana tanggungannya adalah 2 orang mertua dan sudah punya 2 anak. Nah, kalau kita lihat di sini tanggungannya adalah 4 orang, sementara yang bisa dilakukan sebagai tanggungan hanya 3 orang. Maka yang diakui adalah hanya 3 orang. Berarti KI3, total 126 juta. Contoh yang ketiga, penghasilan Mr. X digabung dengan penghasilan istri, di mana tanggungannya adalah 2 orang tua dan sudah punya 2 anak. Namun karena sudah lanjut usia, salah satu mertuanya, maksudnya mertua di sini orang tua ya. Salah satu orang tuanya meninggal tanggal 20 Februari 2020. Maka PTKP-nya berapa? Nah, meninggalkan tanggal 20 Februari artinya sementara yang dilihat untuk PTKP adalah kondisi per 1 Januari 2020. Jadi sekalipun meninggal orang tuanya, itu tidak mempengaruhi PTKP. Dan pun jumlah awal tahun sebenarnya sudah 4 orang, yang diakui kan hanya 3 orang. Nah, jadi atas kondisi tersebut, PTKP-nya adalah KI3. Totalnya adalah 126 juta rupiah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jika ada yang ingin diskusi, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya.